Saat ini pembangunan sudah pada tahap finishing, pemasangan panel pintu, kemudian pemasangan lemari interior, pemasangan wastafel, pemasangan shower, dan tahap finishing pemasangan wallpaper. Untuk melihat bagaimana rumah ini dibangun dari awal, saksikan videonya step by step. Selamat berjumpa kembali dengan channel Ayanisa. Kali ini saya ingin berbagi bagaimana membuat bangunan bertingkat rumah dengan biaya yang cukup hemat teman-teman, tetapi dengan tidak mengesampingkan daripada struktur bangunan teman-teman. Jadi ini adalah bangunan rumah bertingkat dengan fondasi tanpa batu kali. Seperti biasanya di lingkungan kita, setiap kali membuat bangunan atau rumah selalu didahului dengan fondasi batu kali. Padahal di bangunan-bangunan high rise building atau bangunan tinggi dengan resiko yang tinggi dibangun tanpa menggunakan batu kali teman-teman. Jadi untuk bangunan di atas 3 lantai, fondasi itu tidak menggunakan batu kali, dan ini bisa diaplikasikan dengan bangunan rumah 1 lantai atau 2 lantai, karena akan sangat menghemat sekali teman-teman. Jadi tanpa adanya fondasi batu kali bukan berarti rumah kita tidak kuat, malah justru akan semakin kuat teman-teman, dan akan sangat menghemat biaya, dikarenakan dengan fondasi seperti ini kita akan memangkas biaya fondasi batu kali sendiri, kemudian biaya tukang untuk pemasangan batu kalinya, kemudian biaya pembuatan dekisting fondasi atau papan cornya teman-teman. Jadi kita tidak lagi memerlukan papan cor untuk slope bawah teman-teman. Kemudian yang paling besar dan terasa sangat besar juga adalah biaya pengurukan tanahnya teman-teman. Jadi dengan cara seperti ini kita tidak lagi membutuhkan tanah untuk menguruk bangunan kita teman-teman. Jadi setelah dicor dengan sistem seperti ini, teman-teman bisa langsung naikkan bata merah atau hebel. Keuntungannya lain adalah waktu pengerjaan jauh lebih cepat teman-teman. Struktur bangunan sangat kuat dan tahan gempa lebih dari 7 skala Richter teman-teman, serta efisiensi biaya yang sangat tinggi dengan kualitas struktur bangunan sangat bagus teman-teman. Ini adalah struktur untuk bangunan bertingkat di atas 2 lantai teman-teman, dan ini bisa kita aplikasikan di rumah kita walaupun hanya 1 lantai, karena ini akan sangat tahan gempa teman-teman. Dan yang paling penting tadi teman-teman, sangat murah biayanya karena banyak kos atau biaya-biaya yang kita potong. Jadi prosesnya adalah teman-teman seperti menggali fondasi batu kali, hanya saja di bawah posisi di bawah lapisan itu tidak dipakai batu kalinya teman-teman. Jadi kita pakai seolah-olah kita mencetak sebuah betonan dengan menggunakan tanah yang ada di site yang kita mau bangun teman-teman. Kemudian di atasnya kita pakai batu bata merah untuk pembatas daripada coran itu teman-teman. Jadi kita menggunakan kekuatan cakar ayam ya teman-teman ya, tidak menggunakan kekuatan dari fondasi batu kali, karena ini sangat-sangat kuat teman-teman, akan sangat mengikat sekali ini strukturnya. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah pada saat pengecoran ini harus dilakukan 1 kali waktu teman-teman. Jadi harus selesai dalam 1 waktu, tidak boleh disambung, karena kalau kita sambung kekuatannya akan berkurang. Dan ini adalah
pondasi yang sangat penting untuk kekuatan rumah kita teman-teman. Jadi dengan melakukan pondasi seperti ini, kemungkinan bergesernya rumah atau kemiringan rumah tidak akan terjadi teman-teman, karena posisi rumah ditapak oleh cakar ayam. Yang kedua, semua konkrit atau betonan itu utuh teman-teman, satu, tidak ada sambungan. Jadi dia mengikat seperti teman-teman membuat bangunan dari besi yang dilas sangat rapat. Nah, ini kita menggunakan konstruksi beton dengan ram baja. Untuk ukuran besinya disesuaikan dengan tingkat yang teman-teman mau bangun. Jadi kalau untuk ukuran besi, rata-rata mandor-mandor atau tukang-tukang daerah sudah punya pengalaman sendiri teman-teman. Yang paling penting diperhatikan adalah di setiap pertemuan besi itu harus diikat teman-teman, dan harus dibengkokkan ujung besinya agar dia mempunyai kekuatan tarik. Jadi pada saat terjadi goncangan, dia tidak akan terlepas teman-teman. Nah, ini dengan teknik seperti ini kita akan sangat menghemat biaya untuk pembuatan fondasi teman-teman. Dan yang paling penting, bangunan kita anti gempa teman-teman. Teknik ini adalah teknik pembuatan fondasi yang biasa dilakukan untuk rumah-rumah bertingkat teman-teman. Kalau kita aplikasikan di rumah kita yang biasa, ini justru akan lebih murah teman-teman, karena banyak biaya yang kita tidak keluarkan. Di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa fondasi ini harus 1 kali cor selesai. Bisa menggunakan ready mix seperti yang dilakukan saat ini, atau bisa juga menggunakan set mix teman-teman. Set mix itu adalah campuran konkrit atau betonan yang dicampur di lokasi teman-teman. Jadi baik menggunakan molen maupun dengan menggunakan tenaga manusia, tenaga tukang, sama saja teman-teman. Yang penting campurannya sudah homogen ya teman-teman, sudah rata. Yang paling penting dari pembuatan rumah adalah strukturnya teman-teman, karena struktur rumah atau struktur bangunan itu menentukan kekuatan daripada bangunan teman-teman. Dan dengan metode seperti ini sangat banyak keuntungannya teman-teman. Selain pengerjaan yang cepat, biaya yang murah, kualitas bangunan juga sangat baik teman-teman, karena struktur bangunan ini benar-benar menyatu teman-teman. Seandainya pun terjadi penurunan di salah satu muka tanah daripada bangunan ini, dia akan tetap kuat menopang beban daripada bangunan ini teman-teman, struktur ini, karena kita cor langsung 1 kali selesai. Nah, untuk pengocoran, apabila teman-teman menggunakan side mix atau menggunakan molen biasa, teman-teman perhitungkan volume daripada konkritnya teman-teman, daripada betonan ini, sehingga teman-teman bisa merencanakan berapa molen yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan ini dalam waktu 1 hari teman-teman. Karena ini sangat penting sekali teman-teman. Jadi untuk pengecoran ini harus dilakukan 1 kali waktu, sama seperti pengecoran untuk plat nanti di lantai 2 teman-teman. Karena untuk bangunan-bangunan bertingkat tidak pernah dengan fondasi batu kali, semua tanpa batu kali teman-teman. Dan ini apabila kita terapkan di bangunan rumah kita, benar-benar akan memangkas biaya yang lumayan sangat besar teman-teman. Dengan kita memberikan batu kerikil atau batu split di bawah pembesian ini, maka campuran konkrit ini, campuran semen ini akan mengisi sela-sela batu yang berada di bawah besi ini teman-teman, sehingga
besi tidak tersentuh langsung dengan tanah, dan itu akan terhindar dari korosif teman-teman. Karena apabila besi ini berkarat, ya sama aja mengurangi kekuatan daripada tulangan bangunan ini teman-teman. Nah, ini adalah cakar ayamnya teman-teman. Ini yang menjadikan bangunan ini kuat ya, kokoh, bertahan di posisinya teman-teman. Setiap cakar ayam akan memperkokoh posisi daripada bangunan teman-teman apabila terjadi penurunan muka tanah di salah satu bagian gedung. Kita menggunakan ready mix ya teman-teman ya. Jadi semen yang dicampur dengan menggunakan truk molen dan kita tuang dengan menggunakan belalai teman-teman. Ini karena dengan teknik seperti ini biaya jauh lebih murah teman-teman. Di sini kita menggunakan besi ulir teman-teman untuk kolomnya. Teknik ini bisa dilaksanakan di hampir semua wilayah Indonesia ya teman-teman ya. Apalagi di Jabodetabek yang posisi tanahnya relatif rata. Jadi sebenarnya kita tidak perlu untuk memasang batu kali teman-teman. Kita hanya memerlukan beberapa tenaga saja teman-teman untuk mengarahkan belalai dan meratakan konkritnya teman-teman. Ini sangat taktis sekali teman-teman, dan hasilnya sangat bagus ya teman-teman ya. Cakar ayamnya teman-teman di sini. Kita tuang. Pekerjaan ini sangat cepat ya teman-teman ya, dibandingkan dengan kita membuat backcasting dulu.